siang, dan malam. Benar. Saya Irmi Turangan dan ini sebagai tugas tambahan atau pengganti UAS yang ada. Dan kita akan membahas tentang uh, Intrusion Data System atau IDS, yang dimana IDS itu adalah bagaimana kita akan memahami menggunakan berbagai alat dan proses untuk mendeteksi, menganalisis, dan merespon insiden keamanan yang tentu saja perlu dipahami sebagai seorang cyber security. Nah, di dalam kita menggunakan atau melakukan proses ini, kita akan menggunakan Security Union. Jadi platform pemantauan jaringan, keamanan jaringan, open source. Nah, sebelumnya apa itu Security Union? Security Union itu adalah suite atau kumpulan alat untuk network security monitoring yang open source dan dia berjalan di distribusi Ubuntu Linux. Yang fungsinya itu ada tiga yang utama. Yang pertama, dia itu sebagai full packet capture atau dia menangkap semua lalu lintas jaringan dan analisis yang mendalam, FPC. Nah, yang kedua, dia merupakan sistem deteksi intrusi atau IDS. Dalam hal ini berbasis jaringan NIDS, network IDS, dan host IDS yang mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan atau berbahaya di dalam suatu sistem kita. Dan yang ketiga, dia sebagai alat analisis peringatan, di mana akan membantu kita untuk menganalisis dan menyelidiki dan mengkategorikan peringatan keamanan. Nah, di dalam Security Union sendiri ada arsitektur yang ada. Jadi ada 3 lapisan di dalam Security Union ini. Yang pertama adalah lapisan data yang dimana mengumpulkan PCAPS, data konten, transaksi, sesi, log host, peringatan, sistem log, dan metadata. Lapisan yang kedua dia adalah lapisan deteksi, di mana menggunakan alat seperti Snort atau Suricata yang berbasis signature based untuk mendeteksi pola serangan yang diketahui. Dan lalu ada Bro yang mendeteksi berdasarkan kebijakan dalam bentuk script. Jadi memberikan analisis yang lebih dalam tentang aktivitas jaringan. Lalu ada OSSEC atau HIDS yang memantau operasi sistem host dan mendeteksi perubahan. Lalu lapisan yang ketiga itu adalah lapisan analisis, di mana lapisan ini menggunakan alat seperti Squill yang merupakan konsol untuk investigasi peringatan keamanan. Jadi di Evaluating Alerts kita akan menggunakan Squill. Dan ELSA adalah Enterprise Log Search and Archive. Itu adalah alat pencarian dan pengarsipan log tingkat perusahaan, tingkat enterprise yang menormalisasi data dari berbagai sumber. Dan yang terakhir adalah tools seperti ya kita tahu semua Wireshark yang untuk menangkap paket lalu lintas untuk analisis PIP yang mendalam. Nah, sebelum kita masuk ke dalam evaluating alerts-nya, jadi kita perlu untuk mempersiapkan dulu berbagai hal. Jadi yang pertama di sini saya menggunakan Cyber Workstation sebagai tempat awalnya, dan dalam hal ini kita perlu untuk memastikan apakah jaringan berjalan dengan baik. Jadi kita akan bermain di dalam suatu open source yang terhubung dengan internet. Jadi kalau kita tadi sudah mencoba untuk ping, misalnya kita ping www.cisco.com dan ya kita receive paket loss dan kita terhubung ke dalam internet gitu. Di dalam sistem yang ada kita perlu tahu bahwa ada firewall dan IDS log. Nah, kedua ini sering digunakan secara terpisah untuk mengotomatisasi monitoring dari paket yang masuk, lalu lintas yang ada di dalam sistem kita. Dan itu merupakan suatu administrative rules atau hal-hal yang perlu sesuai dengan ketentuan dari IDS ataupun firewall agar paket dapat masuk sesuai dengan set comparison atau sesuai dengan aturan yang ada. Karena ini telah predefined atau sudah ditentukan sebelumnya dari IP paket, IDS, dan firewall itu punya struktur-struktur yang berbeda.
Jadi walaupun ada berbeda struktur, dia ada sedikit kesamaan. Contohnya kedua ini, IDS dan firewall itu eh, mempunyai aturan untuk matching components atau komponen yang sama dan tindakan untuk setiap komponen. Jadi yang sama dan tindakannya diambil sama. Eh, dan di samping itu juga ada real time IDS log monitoring. Jadi kalau misalnya kita di sini kita coba di sini sudo eh, dot lab dot support dot files. Nah, ini dia mininet yang kita gunakan itu untuk siap kita gunakan minitnya. Jadi kalau kita extern S1, ya kita akan buat satu router yang baru di sini. Dan uh, kalau kita uh, komen ini, ya kita ketika buka shell-nya extern di mininet, itu pengguna masuk secara default adalah root. Jadi kita masuk sebagai root. Indikator itu adalah komen pada prompt terminal di window-nya. Jadi uh, kita bisa coba seperti ini. Nanti kita kan ini sebagai kita mengatur environment-nya. Jadi bisa dengan di sini kita sebagai kita komen tab. Nah, ini berhasil. Jadi kalau kita lihat di sini dia commencing paket processing dari awal kita komen untuk start node-nya initialization complete. Jadi dari mininet prompt ini kita akan mencoba untuk ekstern juga untuk pindah ke beberapa host atau beberapa host yang ada, misalnya ekstern H5. Terus juga kita ekstern H10. Kita masuk di dalam evaluating alerting di sini. Namun untuk evaluating alerting akan lebih jelas nanti ketika menggunakan security onion. Jadi kita di sini hanya menyiapkan terlebih dahulu. Kita bisa Nah, di sini saya sudah coba coding. Jadi di H10 ini, di host 10, kita pakai netstart tanpa. Jadi di sini kalau kita lihat di sini web servernya sudah berjalan dan bisa dilihat di bawah ini dia mendengar atau listen di port itu 6666. Jadi uh, lightweight web server dari Nginx ini itu jalan dan dia listening to connection on port TCP 6666. Nah, di R1 di sini dia berjalan gitu. Jadi kita bisa lihat di sini dia menangkap suatu aktivitas. Namun untuk itu kita akan coba lagi buka sini ekstern R1 lagi.
Kita bisa coba. Nah, di extern 1 ini kita akan mencoba untuk mengambil beberapa baris yang terakhir. Jadi kita ambil misalnya tail, F, dari alert, misalnya dari var, log, snort, alert. Nah, ini ada peringatan atau alert di sini. Jadi kalau di sini bilang ada malicious server hit, priority 0, lalu muncul untuk IP address-nya yang ada. Dan itu sudah belum ada, sebenarnya sudah muncul ini, ada alert yang muncul, namun dia harusnya tidak masalah, tapi dia sudah muncul, sudah malicious server hit. Nah, kita akan mencoba untuk dari sini, dari host 5, kita akan coba untuk mengambil atau mendownload suatu dari internet, misalnya kita get 209 165 202 133 port 666. Garis miring W 32 nimda dot nimda dot m dot exe. Nah, ini dia mendownload download dari internet untuk file exe-nya, dan itu berhasil. Jadi di port 666 itu digunakan untuk berkomunikasi dengan malware web servernya. Yang di sini yang akhirnya muncul di alert. Jadi dari snort kita bisa melihatnya. File itu sepenuhnya terdownload di sini, dan ya IDS dia memicu peringatan. Di sini ya dia ada peringatan yang muncul dan muncul di node R1-nya. Jadi sementara malicious malware ini dia masuk ke dalam R1, IDS di sini snort itu dia bisa menginspek atau bisa memperingati. Jadi ada hal yang masuk di situ. Dan dia men-trigger di R1 yang kedua di sini ada perbedaan. Ya, ini malicious server hit. Dia tambah begitu. Jadi sebelumnya ada malicious server hit, ini hasil penambahan. Dan itu jadi alert. Jadi evaluation alert untuk yang pertama. Jadi ada source dan ada destination-nya. Dan itu di snort dan firewall sebenarnya. Nah, lalu ini untuk evaluation alert-nya yang pertama. Dan ya sebenarnya kita bisa juga menggunakan beberapa tools seperti Squill, seperti Wireshark juga untuk analisis, dan itu bisa kita lakukan di dalam security onion-nya. Nah, di samping itu kita akhirnya untuk mendapatkan suatu informasi tertentu ada beberapa hal. Jadi ada true positif yang akan dievaluasi apakah alert itu telah terverifikasi dan bisa menjadi security alert incident yang betul. Lalu ada false positif di mana alert yang ada itu tidak terindikasi sebagai suatu hal atau insiden yang benar. Lalu ada true negatif di mana itu tidak ada insiden apa-apa yang terjadi. Lalu ada false negatif di mana itu ada insiden yang tidak terdeteksi itu terjadi begitu. Nah, itu ada alert evaluation yang perlu kita ketahui sebagai seorang cyber security di dalam snort ini, di dalam IDS dan firewall yang ada. Dan ya kita mungkin lanjut ke dalam working network security data. Nah, di dalam working network security data ini tentu saja kita akan menganalisis data keamanan yang ada. Jadi kita pasti akan masuk ke dalam Squill. Ketika peringatan masuk dari alert itu, jadi Squill itu akan menunjukkan bagaimana mengintegrasikan semua peringatan itu akan dari snort, dari bro, dari surikata, dan OC ke dalam suatu antrean yang timestamp ada waktu.
yang di dalamnya. Nah, di sini akan diidentifikasi peringatan yang ada terkait simulasi dan dengan simulasi serangan yang baru saja kita lakukan. Lalu tadi kita akan mengklasifikasi dari true positif, false positif, true negatif, false negatif, dan kita akan pivoting untuk analisis mendalam ke dalam PCAP, ke dalam ELSA, ke dalam Wireshark, dan itu akan kita masuk di dalam di dalam bagian working network security data. Jadi untuk gambarannya kita bisa melihat ini. Halo, saya Yermia Turangan dan saat ini kita masuk di dalam lab Interpret HTTP and DNS data to isolate threat actor. Nah, jadi masuk di lab yang kelima. Nah, ini di sini kita akan melihat bagaimana serangan SQL injection dan eksfiltrasi data melewati protokol DNS ini. Nah, jadi sesuai dengan judulnya, kita interpret hypertext transfer protocol dan DNS domain name server data. Jadi kita akan isolate, terus akan melihat investigate SQL injection attack melalui protokol HTTP dan untuk data exfiltration dengan DNS. Nah, di sini ada 3 part, prepare, virtual environment tentu saja, dan juga investigate dan data exfiltration. Nah, sebagai langkah awal di sini, jadi kita akan membuat suatu environment di mana kita akan menggunakan CyberOps workstation sebagai simulasi pengguna ataupun korban, Kali Linux itu sebagai penyerang, dan Metasploitable itu sebagai server yang atau DNS servernya yang rentan begitu, yang akan diserang oleh Kali ini. Dan Security Union itu nanti akan menjadi sistem deteksi sebagai sistem deteksi intrusi, dan juga sebagai log analytic logs kita. Nah, ini yang akan kita buat di dalam lab ini. Dan di bagian ini kita akan menggunakan semuanya itu untuk membentuk suatu supaya kita dapat melihat bagaimana kita dapat exfiltrate data dari SQL injection. Nah, virtual machine yang akan kita pakai ini, dan langsung saja kita langkah pertama kita masuk ke dalam Oracle VirtualBox. Nah, di Oracle VirtualBox untuk VM dari CyberOps Workstation kita atur di dalam settings bagian networknya. Kita menggunakan internal network. Jadi kita akan menggunakan network di dalam VM, di dalam jaringan internal yang bernama Insight begitu. Nah, nanti itu akan menjadi VM utama yang akan digunakan dari internal networknya. Nah, di CyberOps Workstation nanti setelah kita mulai semuanya, kita start di sini untuk CyberOps, Metasploitable, Security Union, Kali, kita start semua. Dan kita masuk di dalam CyberOps Workstation di virtual machine-nya. Kita akan mengkonfigurasi IP statisnya dari CyberOps Workstation supaya dia jadi tidak berubah-ubah. Kita akan menggunakan IP, mengubahnya itu dengan menggunakan super user privilege atau super user do, dan kita akan menggunakan IP statis itu 192.168.0.1. Nah, ini IP configuration yang statis yang akan kita gunakan. Lalu setelah itu kita masuk ke dalam desktop, kita buka terminal, sudo service, kita menggunakan command ini, sudo service nsm status. Jadi kita lewat command ini akan memverifikasi semua server dan sensor yang sedang berjalan atau sudah siap digunakan. Nah, lalu setelah kita gunakan, kita nanti akan melihat
semua jenis server yang berjalan dan service yang akan berjalan juga dan sensornya di sini. Di sini Snort sudah berjalan, oke, NetSniff, PCAP agent, Barnyard juga, dan juga untuk server di local hostnya itu manager proxy, baru ada beberapa server yang sudah berjalan di sini dengan port yang berbeda-beda, dengan PID juga. Nah, nanti kita bisa lihat informasinya yang muncul. Nah, jadi setelah kita melihat bahwa sudah ada, kita akan menginvestigasi, masuk di part 8. Dimana di sini kita akan melihat akan bagaimana sih SQL injection itu. Kita akan perform SQL injection, jadi kita akan mengakses suatu informasi dari credit card yang tersimpan di dalam web server, di web server nanti di DNS yang akan lewat dari Metasploitable kita. Lanjut, kita lihat. Nah, yang pertama, kita akan masuk ke dalam VM kali VM. Jadi kita akan pakai kali untuk menyerang web servernya menggunakan username root dan password CyberOps. Nah, di dalam web browsernya kita akan masuk ke dalam suatu IP 2.209.165.200.235 dengan ke routing itu Mutilidae. Jadi kita akan masuk ke dalam server atau ke dalam website yang rentan. Jadi kita akan ini websitenya memang website yang akan digunakan untuk diretas, jadi sebagai bahan latihan kita. Nah, di dalam server atau di dalam website ini kita akan klik OWASP top 10 di bar navigation barnya di bawah di samping sidebar, di bagian injection ada injection A1 SQLi extract data user info. Jadi dari panduan ini sudah jelas kita akan mengekstrak data untuk mengambil informasi dari credit card. Nah, setelah masuk ke dalam tampilan ini, kita akan melakukan injeksi SQL. Jadi kita masukkan dulu inspect element. Jadi kita masuk ke dalam codingnya. Di dalam sini kita akan melihat coding HTML atau dengan cara kita inspect elemennya. Jadi untuk field dari name di sini inspect element. Nah, kita akan melihat di dalam username field ini, kita double klik dan kita akan mengubah size-nya itu dari ke 100 supaya kita bisa lihat longer string as you enter the variant into name field. Jadi kita bisa lihat ketika kita mengisi nanti itu kan berapa banyak begitu stringnya sampai kita akhirnya bisa melihat informasi yang ada. Nah, lalu setelah begitu kita akan menggunakan command SQL. Di sini kita menggunakan injeksi SQL-nya, menggunakan injeksi SQL dan command SQL. Ini union select sisi ID, sisi number, sisi P, expiration null from credit cards. Ya, ambil dari tabel credit cards. Jadi kita ambil datanya di dalam name field, di dalam data name. Nah, ini memungkinkan penyerang itu mengambil data dari tabel credit cards. Nah, in the name field kita klik view account details. Jadi dalam sini kita akan ekstrak credit card information dari tabel credit cards di OWASP 10 MySQL database. Nah, lihat di dalam situ ada single quote yang diikuti oleh spasi yang merupakan yang terdapat di dalam di awal dari stringnya. Nah, kita lihat di sini name ada awal spasi single quote spasi, terus di akhir itu ada dua garis data view account details. Setelah kita masukkan itu, kita langsung view account details.
Lalu kita scroll ke bawah. Eh, ini hasil yang didapat itu username, password, dan signature. Jadi dengan command SQL ini kita langsung dapat mengambil data yang ada data user di sini, username dan passwordnya yang terambil dari uh, name fieldnya. Terus kita akan lihat ini data. Uh, kita sudah berhasil mengekstrak dari informasi predikat dari database menggunakan SQL injection. Terus kita akan melihat lognya, log dari hal yang sudah kita lakukan tadi, SQL injection-nya. Jadi kita masuk ke dalam Security Union VM. Jadi kita nanti masuk dalam VM-nya Security Union. Kita double klik SQL icon on the desktop. Lalu kalau kita ingin lihatnya di sini bentuk ikonnya itu seperti ini. Jadi untuk informasi kita bisa lihatnya seperti itu di dalam Security Union-nya. Nah, lalu kita masuk dengan username analis CyberOps, password CyberOps. Lalu select all, kita akan melihat semua monitor semua network yang berjalan dan kita masuk dalam start dari SQL-nya untuk memulai. Nah, di dalam SQL console-nya nanti di bagian bawah kanan di window kita akan diperlihatkan dengan show paket data. Jadi di sini ini dari SQL-nya. Oke, di tampilannya nanti kita bisa lihat di bagian bawah. Kita akan show rule untuk melihat selected. Nah, setelah itu nanti akan dibagi ke tampilan seperti ini. Nanti di bagian sini kita akan menganalisis lognya gitu. Oke, setelah kita masuk dalam ini, SQL itu sebelumnya dia berfungsi untuk melihat alert dari IDS. Jadi IDS itu seperti dari Snort atau Suricata tadi yang sudah kita belajar di awal. Nah, di sini kita akan mencari ini ET web server possible SQL injection attempt union select yang mulai dari 7. Let's start with 7. Jadi dari alert ini kita akan melihat apa saja traffic yang berjalan yang sekiranya itu merupakan SQL injection di dalam web server. Nah, ada alert yang masuk di dalam web servernya atau di dalam server yang berjalan Symphony ETH2 ini, dan itu kemungkinan merupakan alert yang baru. Gitu. Nah, nanti setelah kita melihat itu, nanti muncul info dalam headernya seperti ini. Nah, yang nanti akan menjadi acuan kita ketika kita akan melihat correlated events. Lalu di samping itu di nomor di bawah CNT headingnya ini di sini, nanti kita akan select view correlated events. Nanti akan muncul ketika kita hover atau klik kanan. Nah, lalu ketika klik kanan di situ .id in the result, kita akan select transcript untuk melihat. Nah, transkrip di sini kita akan melihat isi permintaan get-nya yang mengandung injeksi. Jadi kita akan melihat apa saja komen yang ada yang dilakukan oleh penyerang dengan transkrip ini begitu. Isi permintaan get yang mengandung injeksinya. Lalu di dalam window yang tadi kita ya seperti yang saya bilang kita akan melihat get statement yang menggunakan union operator. Itu yang nanti dilihat akan muncul seperti yang
komen yang sudah kita di awal itu yang um, ini union seleksi ID number nanti akan muncul ketika kita gunakan transkrip itu. Nah, dia kan seperti ini. Setelah kita transkrip akan muncul dari source-nya di mana get-nya, perintah get itu dilakukan dan dari domain atau DNS mana, dari multi delete index PHP page user info PHP, dan akhirnya di situ dia mengambil. Nah, lalu information yang dapat di situ adalah di sini general transcript itu menampilkan transaksi antara sumber 209.165.2017 dan tujuan 209.165, nah, intinya IP-nya itu sedang mencoba IP yang dari 201 209.165.201.7 sedang mencoba mengakses informasi kartu kredit menggunakan operator SQL Union. Transkrip untuk web server di 209.165.200.235 ini menunjukkan konten HTML yang ditampilkan kepada penyerang. Itu yang nanti kita akan lihat di situ. Dia juga akan menggunakan Wireshark untuk melihat. Nah, lanjut, ini kita bisa menggunakan filter. Jadi kita langsung search by keyword di sini. Nah, compare the credit card information from the transfer window dan context extracted. Kesimpulan itu bahwa informasi kartu kredit sama karena transkrip menunjukkan semua konten yang dikirimkan antara sumber dan tujuan, jadi sama. Infonya memang diberikan langsung dapat diambil begitu. Nah, lalu ketika itu kita bisa langsung close saja dan kembali ke Wireshark. Kita akan menggunakan Wireshark untuk melihat TCP stream. Di sini kita akan melihat Wireshark, melihat TCP string-nya dan melihat data exfiltrated-nya secara lebih detail dari Wireshark. Nanti pas kita follow TCP stream akan dilihat bahwa gate-nya itu apa di sini, sama juga dengan tadi di SQL, dan exfiltrated data apa yang terkirim. Ini tampilannya nanti akan muncul seperti itu di dalam Wireshark kita. Nah, jadi kita bisa, kalau di Wireshark kita boleh save as, jadi bisa langsung menyimpan TCP file ini, dan kita bisa simpan sebagai bukti bahwa ada memang yang menyerang atau masuk ke dalam sistem kita. Nah, yang ketiga, di sini step 3 kita akan review ELSA logs. Nah, jadi kita akan review analisis log HTTP dengan ELSA lagi. Nah, di dalam Security Union VM kita akan start ELSA dari desktopnya. Jika muncul ini your connection is not private, klik event saja. Karena kita tidak akan menggunakan SSL di situ, akan langsung dalam localhost. Nah, ini tampilannya panel di sebelah kiri kita akan pilih yang HTTP top yang potensial SQL injection ini paling bawah dan ambil untuk IP yang sebagai penyerangnya 35 209 165 200 235. Nah, di sini akan terlihat info entry terakhir. Jadi akan berhubungan dengan SQL injection yang sudah dilakukan tadi, dan ini ada query yang digunakan oleh penyerang. Yang kita bisa baca di sini ada union yang digunakan untuk tadi. Dan nah dari ELSA ini dia punya plugin yang namanya itu CapMe, namanya CapMe. Dia itu plugin yang digunakan untuk melihat dan mengunduh file PCIP dari sisi tersebut. Nah, ini komen yang di PCIP. Jadi kita bisa masukkan alias password ketika diminta, submit. Nah, CapMe itu ada web interface yang
saya bilang tadi, dia akan mendownload transkrip dari mengambil TCP filenya dan akan terrender. Kemudian TCP flow itu akan kita bisa menyimpan juga dan bisa langsung menyimpan lognya. Dan saat ini kita masuk di dalam forensik, dalam digital forensik, di mana di dalam digital forensik ini kita akan melihat suatu data-data atau komponen dasar forensik digital, di mana di dalam hal ini kita akan masuk ke dalam tahap handling atau pemulihan atau penyelidikan informasi yang ditemukan pada perangkat digital terkait dengan aktivitas kriminal atau insiden keamanan. Di dalam hal ini kita mungkin tidak akan perlu tahu banyak coding karena ini berupa suatu interpretasi dari apa yang didapat ketika kita setelah menganalisis uh, data atau insiden yang terjadi. Nah, di dalam proses forensik digital itu, menurut NIST, ada 4 langkah. Jadi, ada pengumpulan, yang dimana kita mengidentifikasi data, memperoleh, menangani, dan menyimpannya. Yang kedua, kita mengevaluasi, dalam hal ini kita memeriksa, mengevaluasi, dan mengekstrak informasi yang relevan. Kita dalam hal ini bisa melakukan dekompresi atau dekripsi atau enkripsi untuk setiap data yang ada. Dan untuk terakhir di bagian exfiltration data using DNS. Nah, di sini kita akan dari cyber obfuscation, dari data atau dari kalau dalam topologi kita dari pengguna atau korban, kita akan membuat file. Ada file yang namanya confidential.txt di dalam home analysis lab support files directory. Nah, seorang penyerang yang ada di kali VM itu menggunakan DNS untuk exfiltrate file content dari korban, dari VM kita, dari PC kita. Nah, di penyerang itu dia telah menerima informasi atau bisa mengakses cyber obfuscation dan metasploitable virtual machine. Dia bisa masuk ke dalam. Nah, metasploitable virtual machine itu dikonfigurasi sebagai DNS server seperti yang sudah kita bilang di awal. Nah, yang pertama, kita menginfiltrasi data di cyber obfuscation, kita tadi bahwa melihat kita punya file confidential.txt. Nah, di situ nanti kita akan mengubah file confidential.txt ini menjadi hexadesimal. Jadi XXD command ini akan menggunakan akan membuat hexdump atau mengconvert hexdump ke binary. Ini akan membuat confidential.txt itu akan menjadi 60 byte long hex. Jadi hexadesimal dengan panjang 60 byte dan menjadi file confidential hex. Menggunakan komen xxd minpeg confidential.txt ke depannya ke confidential hex. Nah, ini minpeg ini itu adalah digunakan untuk supaya outputnya itu PostScript format, supaya dia menjadi confidential hex dengan tanda panah yang kita buat. Nah, oke, lanjut. Setelah kita mengubahnya, kita akan menggunakan for loop untuk menyisipkan tiap baris hex itu ke dalam DNS query. Sebelum itu kita lihat dulu isi dari confidential hex-nya. Ini tampilnya seperti ini, sudah jadi hexadesimal semua. Dan kita akan melihat bahwa kalau di DNS local DNS servernya itu telah dikonfigurasi resolver dan cara kita melihat itu yaitu chat penggunaan perintah cat di dalam directory etc resolve configuration. Nah, setelah itu sudah terubah dikonfigurasi, kita akan prepend the content DNS query log. Arti sama yang saya bilang tadi, kita akan melakukan for loop, menyisipkan tiap baris dari confidential hex itu ke dalam DNS query, ke dalam contoh ns.example.com. Nah, ketika kita menggunakan for loop, itu nanti dia akan masuk ke dalam tiap baris dengan ns.example-nya. Nah, di dalam for loop itu sendiri, dia akan menghasilkan banyak permintaan DNS.
ini banyak permintaan DNS. Lalu di dalam form itu dia ditutup dengan backticks, ya, itu dia execute di situ. Nah, dan simpelnya seperti yang saya bilang tadi. Lalu kalau kita komen lihat for line in cat itu dia bentuknya seperti ini. Nah, lalu uh, akan menjadi ini, bentuknya seperti ini. Itu di meta kalau di metasploitable kita ambil data itu dari varlib bin query.log. Nanti kita melihat lagi datanya itu akan mengambil data dari NS example-nya yang kita panggil tiap domainnya itu dan membuat jadi secret hex. Nanti kita akan lihat di sini. Ini di metasploitable. Setelah kita masuk di metasploitable ini, kita akan melihat SSH user 235. Lalu kita akan mengambil menggunakan grep command untuk mengambil DNS query log file dari query log ini. Nah, dengan komen ini, grep min-o 0 sampai 9af itu masih dalam mirip-mirip dengan regex, tapi karena ini hexadecimal jadi seperti itu, dan domain atau DNS-nya di sini. Kita akan mengambil semua itu dan menjadikan itu file secret.hex. Itu di metasploitable kalau kita ambil data. Nah, kalau dikali Linux, nanti kita akan di bawah itu nanti. Ini komen-komennya, penjelasan ke komen, dan mengambil komen, terus regular expression. Nah, ini extend regular expression. Lalu cut comment akan mengambil tiap baris. Nah, pipe ini text the output of comment itself. Jadi dia akan mengembalikan output dari komen dan kembali lagi dan masuk lagi. Nah, kita akan melihat chat secret hex. Nah, ini sudah ada secret hex-nya. Nah, konten itu akan sama dengan confidential hex di cyber protection. Jadi cuma coba kita mencoba di dalam VM yang berbeda. Nah, kita keluar dari metasploitable session. Nah, setelah kita sudah ada secret text-nya, kita akan secure copy. Jadi copy secret text-nya itu dari metasploitable ke kali VM menggunakan user kredensial yang sudah kita tahu. Nah, SCP dengan komen SCP user ini nanti akan kirim ke VM ke kali dan kita verifikasi di kali bahwa kalau memang itu ada. Nah, lalu kita setelah itu ya kita lihat chat secret text-nya, ya isinya confidential document, do not share. This document contains information about the security breach. Nah, itu yang akan tersimpan dan ada data hexadecimal di dalamnya. Nah, kita nanti power down cyber workstation, metasploitable dan kali VM. Lalu kita akan terakhir step analisis DNS exfiltration-nya. Nah, kita masuk ke dalam security union dan buka ELSA untuk mencari log DNS. Nah, nanti di dalam security union ELSA ini kita masuk ke dalam top bottom dari DNS bottom, dan dengan kita menggunakan kata kunci, kata kuncinya query langsung dengan ns.example.com dengan hex string untuk menemukan query DNS yang mencurigakan begitu. Jadi ketika itu kita sudah tahu bahwa itu merupakan the security last breach, no? Jadi ya login ke security union, start ELSA, your connection events dan sama dengan tadi. Nah, lalu sama dengan kita bilang, nah klik one of the links, copy 63 bytes link to NX example.
Kita di sini sudah bisa melihat semua data dari tadi kita sudah ubah konfidensialnya langsung masuk ke dalam confidential hex, dan dengan domain yang ada kita akhirnya exfiltrate hasil eksfiltrasi DNS example.com. Kita bisa langsung lihat bahwa itu sudah tertanda di situ, dan dari sini kita bisa menganalisis, bisa menelusuri dan mengonfirmasi adanya eksfiltrasi data melalui DNS. Nah, itu nanti ya kita echo, lihat ada data hexadecimal yang muncul. Nanti kalau kita revert hex stringsnya itu, hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Confidential document, do not share. This document contains information about the last security bit, seperti yang kita lihat di atas tadi di sini. Jika kita ke secret text, itu dia. Jadi dari lab ini memperlihatkan dua metode real attacks. Jadi SQL injection yang dimana itu digunakan untuk mengambil data sensitif dari basis data, dan ada DNS tunneling di mana digunakan untuk mengekfiltrasi data secara tersembunyi. Nah, itu yang kita gunakan. Itu tools utama untuk mendeteksi dan menganalisis yang kita gunakan di sini. Squirrel itu real time alerts, Wireshark di mana kita paket analisis, dan Elsa atau di dalamnya ada plugin Capmi analisis di mana kita menggunakan analisis log dan PCAP. Terima kasih. Nah, jadi tadi kita sudah melihat exfiltration dalam data yang terjadi dalam simulasi yang ada, dan itu adalah salah satu atau beberapa hal yang kita lakukan di dalam kita menganalisis atau mengambil data forensik, digital forensik yang lebih dalam. Nah, jadi ada di mana yang ke tahap yang ketiga kita juga sudah lakukan, yaitu tahap analisis dari konsep atau dari 4 langkah proses forensik itu. Jadi di dalam situ kita sudah analisis menggunakan Elsa, kita mengambil kesimpulan dari data siapa, di mana, kapan, dan apa. Dan terakhir kita akan melakukan pelaporan. Jadi di bagian ini kita akan masuk pada incident handling dan pelaporan, yang dimana dari data yang kita sudah dapat tadi akan kita siapkan dan kita menyajikan temuan. Yang nanti temuan ini akan menjadi bukti digital setelah kita mendapatkan data digital forensik yang akan mengarah pada bukti digital nanti. Nah, jadi di dalam bukti digital kita menjelaskan secara singkat, secara direct, secara corroborating, dan indirect evidence. Dan urutan pengumpulannya itu kita harus memulai dari bukti yang paling volatil atau yang paling mudah menguap ke yang tidak volatil. Contoh, dari register memori, kita mengambil data, masuk ke RAM, lalu masuk ke temporary file system, di mana media non-volatil yang tidak mudah menguap, yang log jaraknya itu jauh. Lalu kita perlu tahu juga soal chain of custody atau rantai tahanan, di mana di sini kita perlu mendokumentasikan siapa yang menemukan bukti, bagaimana itu ditangani, dan siapa yang memiliki akses fisik untuk menjaga integritas bukti ini. Dan itu akan berlanjut di mana kita akan melakukan pelestarian data, di mana bukti data asli harus disalin dan analisis hanya dilakukan pada salinan untuk menghindari perubahan timestamp yang ada. Lalu kita akan masuk di tahap yang terakhir, di mana masuk di dalam atribusi serangan. Di sini kita akan menentukan siapa individu, organisasi, atau negara yang bertanggung jawab atas serangan yang terjadi, contohnya di dalam simulasi tadi, dan mengajukan beberapa dan menjawab beberapa pertanyaan, menjadi kesimpulan yang ada. Dan metode ini tentu saja dilakukan melalui investigasi berbasis bukti yang mengkorelasikan taktik, teknik, dan prosedur yang digunakan dengan eksploitasi lain yang diketahui, fitur code, malware, atau alat yang digunakan. Nah, itu yang kita bawa di dalam forensik digital yang nanti akan berimplementasi di dalam kasus nyata di dalam serangan. Dan demikian untuk penjelasan dari awal kita untuk IDS ini, Data Intrusion System. Di dalamnya kita sudah belajar tentang evaluating alerts, bagaimana sistem memberikan peringatan atau memberikan notifikasi bahwa ada serangan. Lalu kita working in network atau di dalam suatu kasus tertentu, jadi kita sudah praktekkan tadi.
Dan yang terakhir, bagaimana akhirnya itu menjadi bukti digital yang harus kita implementasikan, menjadikan pelaporan dan incident handling yang ada. Dan itu saja, demikian. Terima kasih.